Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan kompleks. Kita lihat di sini penjumlahan bilangan kompleks secara grafis. Jika kita punya Z1 sama dengan 5 tambah J2 dan Z2 sama dengan 2 tambah J3, maka dengan menggunakan diagram argan kita bisa menuliskan penjumlahannya 5 tambah J2 berarti 5 sejajar sumbu X, 2 ke atas. Ini dia, Z1. Lalu Z2. Z2 itu 2 tambah J3, berarti X-nya 2, Y-nya 3, 2,3. Ini dia Z2. Untuk menjumlahkan bilangan kompleks ini, berarti garis yang ini kita pindahkan ke sini. Di sini juga kita buatkan ke sini sehingga kita peroleh Z sama dengan Z1 tambah Z2 itu adalah diagonal, ini jajaran genjang. Berarti yang realnya kita jumlahkan 7, yang imajinernya juga kita jumlahkan 5, sehingga kita peroleh ini penjumlahannya ini Z1 tambah Z2 ini adalah 7 tambah J5. Dari gambar juga terlihat 7 J5. Atau kita jumlahkan yang real dengan yang real, yang imajiner dengan imajiner. Lalu kita lihat lagi pengurangan bilangan kompleks secara grafis. Jika kita punya Z1 kurang Z2, itu artinya adalah Z1 tambah min Z2. Bila kita menggambar vektor yang mempresentasikan Z1 dan vektor negatif Z2, serta menambahkan keduanya seperti sebelumnya. Karena vektor Z2 hanyalah vektor dengan magnitudo yang sama, hanya berlawanan arah. Misalnya ini, kita punya Z1 sama dengan 5 tambah Z2. Z2 sama dengan 2 tambah J3. Berarti vektor OA-nya 5 tambah J2. Ini dia Z1. Z2-nya 2 tambah J3. Ini dia. Tapi karena dia negatif, berarti berlawanan arah dengan ini. Ini kita peroleh min Z2. Min 2, min J3. Berarti ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini dia. Berarti yang ini kita tuliskan di sini, yang ini juga kita buatkan di sini, sehingga kita peroleh Z sama dengan Z1 kurang Z2 itu akan sama dengan 3 dikurang J. Berarti di sini kita buatkan penjumlahannya. Yang negatifnya 5 tambah J2 berarti kurang J3. Yang realnya kita jumlahkan sama yang real. Yang imajinernya juga. Sehingga kita peroleh 3 dikurang J. Ini dia. Oke. 3 dikurang J. Lalu ini lagi. Ada penjumlahan 3 bilangan kompleks 4 tambah J2 ditambah min 2 tambah J3 itu kurang J1 tambah J6 min 1. Berarti di sini kita gambarkan dulu Z1-nya 4 tambah J2. 4 tambah J2 ini dia. Z2-nya min 2 tambah J3, min 2 tambah J3. Kita jumlahkan Z1 tambah Z2, kita peroleh ini OP. OP adalah 2 tambah J5. Selanjutnya hasil yang ini kita jumlahkan dengan Z3. Z3-nya 1 kurang J6. 1 kurang J6 ini dia. Kita jumlahkan OP dengan OC. Sehingga kita peroleh ini, kita buatkan di sini, yang ini juga, ini dia, sehingga kita peroleh OKI itu akan sama dengan 2 tambah J5 tadi, ditambah dengan 1 kurang J6. Berarti 2 tambah 1, 3, J5 kurang J6, min J. Sehingga kita peroleh OKI sama dengan 3 dikurang J.
Lalu kita lihat lagi bentuk kutub bilangan kompleks. Jadi bentuk kutub bilangan kompleks ini sama juga dengan bentuk polarnya. Jika diketahui gambar diagram argan, di sini adalah A, di sini adalah J-nya, ini adalah B, ini sisi miringnya ini R, berarti sudut theta ini akan sama dengan tangen. Tangen theta sama dengan depan sudut per samping sudut B per A. Sehingga theta akan sama dengan arkus tangen B per A. A sama dengan R cos theta dan B sama dengan R sin theta. Karena itu Z sama dengan A tambah JB bisa ditulis A-nya kita ganti dengan ini dia. B-nya kita ganti dengan ini dia. Sehingga bentuk kutub bilangan kompleks itu Z sama dengan R kali cos theta tambah J sin theta. Ini juga disebut dengan bentuk polar bilangan kompleks A tambah JB, di mana R-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dan theta-nya sama dengan arkus tangen dari B per A. Kita lihat contohnya. Jika kita punya Z sama dengan 4 tambah J3, tentukan bentuk polarnya. Berarti untuk melukiskan bilangan kompleks ini, berarti kita gambarkan dia pada bidang argan. 4 pada sumbu mendatar X, 3 pada sumbu tegak Y. Berarti di sini 4, 3. Tetanya ini, teta itu sama dengan, berarti R kuadratnya sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarkan. Kita peroleh 5. Tangen teta sama dengan depan 3 per samping 4 sama dengan 0,75. Sehingga teta sama dengan arkus tangen 0,75. Kita peroleh 36,52. Sehingga bentuk kutub dari bilangan kompleks ini adalah Z5 cos 36,52 derajat tambah J sin 36,52 derajat. R ini disebut juga dengan modulus bilangan kompleks, disingkat dengan mod Z, dan theta disebut juga dengan argumen bilangan kompleks dan dapat disingkat dengan arg Z. Di sini yang perlu ditegaskan adalah berhati-hati dengan theta, di mana posisi theta itu sebenarnya. Lalu ada lagi bentuk eksponensial bilangan kompleks. Bentuk eksponensialnya itu E pangkat X itu akan sama dengan 1 tambah X 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Sin X sama dengan X tambah X 3 per 3 faktorial tambah X 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Cos X sama dengan 1 dikurang X 2 per 2 faktorial ditambah X 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Berikutnya coba diambil deret E pangkat X dan menulis J theta-nya. Jadi bentuk eksponensial bilangan kompleks itu dari ini kita peroleh E pangkat J theta itu akan sama dengan cos theta ditambah dengan J sin theta. Karena itu R cos theta tambah J sin theta dapat tulis dengan R E J theta dalam bentuk eksponensial bilangan kompleks. Kita lihat ini jika kita mempunyai Z sama dengan min 4 kurang J3 dalam bentuk kutub, tentukan katanya dalam bentuk kutub. Berarti langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita gambarkan pada bilangan diagram argan. Berarti min 4 X-nya, Y-nya 3. Min 3 berarti ke bawah. Ini dia. Perlu diperhatikan, kita ingin mencari nilai theta. Theta ini adalah garis yang ditarik dari sumbu X mendatar, berarti ini dia. Sampai panah ini adalah theta. Kalau misalnya ini saja, ini berarti E. Berarti kita cari pertama itu adalah R-nya. R-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kita peroleh di sini nilainya 5. Lalu tangen E. Tangen E sama dengan B per A. 3 per 4 sama dengan 0,75. E sama dengan arkus tangen dari 0,75, 36,86. Berarti theta sama dengan, ini udah 1,5 kalinya. Putarannya udah sampai di sini. Ini adalah 180 ditambah E 216,87. Itulah sudut tetanya. Makanya perlu diperhatikan posisi theta itu sebenarnya di mana. Karena theta itu dihitung dari sumbu X positif ini. Sehingga bentuk polar, bentuk kutub dari Z ini, Z min 4 kurang J3 itu akan sama dengan 5 cos
216,87 tambah J sin 218,87. Lalu ada contoh berikutnya, tentukan dalam bentuk kutub juga 12 kurang J5. 12 kurang J5, ternyata gambarnya ada di kuadran 4. Di kuadran 4, berarti X-nya itu, tetanya itu dari X ini sampai ke sini. Putarannya, sampai dengan kuadran keempat. Yang kecil ini, E. Berarti R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, kita peroleh 13. Tangen E sama dengan B per A, depannya per samping. Berarti 5 per 12, 0,42. E-nya sama dengan 22,62. Sehingga theta itu akan sama dengan ini, 360 dikurang E. Sama dengan 337,38. Sehingga Z sama dengan 12 kurang J5 sama dengan 13 cos 337,38 ditambah J sin 337,38. Lalu ada contoh berikutnya, nyatakan Z sama dengan min 8 tambah J6 dalam bentuk kutub. Berarti kita gambarkan pada diagram argan, min 8 berarti ke sini, J6 berarti ke atas. Ini E. Coba perhatikan ya, E-nya di sini, berarti tangen E sama dengan depan. Depannya berarti 8 per samping 6. Sama dengan 1,33. E-nya sama dengan arkus tangen 1,33, 53,13. Berarti tetanya jika dimisalkan yang E sama dengan 90 ditambah dengan E, 143,13. Seandainya ini dimisalkan dengan A, ini A, berarti tangen A itu sama dengan depan, depannya 6 per samping 8. 0,75. Berarti A ini akan sama dengan arkus tangen 0,75, 36,87. Sehingga tetanya sama dengan, ini kan sumbu datarnya 180 kurang A. Sama dengan 143,13. Sama untuk E dan A. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, untuk menentukan berapa besar sudut dari bentuk kutub bilangan kompleks, kita lihat berapa sudut yang dibentuk oleh Z itu. Di mana posisinya sudut yang dimisalkan itu. Maksudnya apa? Ini, kalau E di sini, berarti untuk mencari tetanya sama dengan 90 tambah E. Kalau A di sini, berarti mencari tetanya sama dengan 180 dikurang A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.